bersama dengan anak yatim. Hari berharga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Meningkat acara selanjutnya adalah sama-sama kita dengarkan inti daripada acara ini, yaitu tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Karam Ustaz Muhammad Supareza Ramadan SHI. Kepada beliau kami persilakan. Sallallahu Muhammad. Makasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru di hadapan kita Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Safrijal MA selaku pimpinan DKM Masjid Jami Al-Mukarramah, yang mudah-mudahan kita doakan bersama beliau Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga ilmunya bermanfaat baik itu di dunia maupun di akhirat. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Ustaz Abdurrahman SAG, guru kita, yaitu orang tua kita juga Abe Yakub, sesepuh kita Abe Rohadat, Ustaz Warna, Bapak Sudarto, Ustaz Faisal, Ustaz Maluki, dan jamaah sekalian yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Dan juga doa yang sama, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Ar-Rum ayat 40, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum hal syurakaikum min dzalikum may yasha wallahu, bahwasanya Allah lah yang memberikan kamu rezeki, kemudian Allah juga yang menciptakan kamu, Allah juga yang mematikan kamu, kemudian setelah kamu mati Allah hidupkan kembali. Allah Subhanahu wa ta'ala itu amma yusyrikun, wa subhanallahi ta'ala amma yusyrikun. Dialah Allah, tiada sekutu. Siapapun yang tak bisa melakukan hal seperti itu kecuali Allah. Allah mampu memberikan rizki kepadamu semua. Allah mampu menghidupkan kamu. Allah mampu mematikan kamu dan memberikan kekayaan kepada kamu. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 62, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lahu. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah lah yang memberikan rizki atas
Wa ma min dabbatin fil ardin illa 'ala Allahi rizquha. Allah akan menjamin rizki, baik itu manusia, jangankan manusia, makhluk ciptaan Allah pun, binatang yang melata pun, dan makhluk Allah yang lain pun Allah berikan rizkinya. Dan juga Allah mampu menghilangkan rizki atau mengambil rizki dari seseorang. Allah bikulli syai'in alim. Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Tadi disampaikan yaitu firman Allah oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Muhammad Safrijal, yaitu surat apa? Surat Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Siapa orang yang mendustakan agama? Yaitu yang menghardik anak yatim, yang merampas hartanya anak yatim. Ketika itu di zaman Rasulullah SAW, suami itu ikut perang. Baginda Rasulullah SAW, istrinya nikah lagi, kemudian hartanya anak itu dirampas oleh bapak baru. Artinya zaman Rasulullah pun pernah dialami yang namanya harta anak yatim itu dirampas. Karena apa? Orang tuanya meninggal, bapaknya wafat, kemudian emaknya kawin lagi, akhirnya harta tersebut buat bapak baru. Singkatnya adalah Rasulullah SAW itu, ana wa kafil yatim fil jannah hakaza, atau hakatai, yaitu aku bersama anak-anak yang mengurus anak-anak yatim, yang memberikan jajan kepada mereka, yang memberikan pendidikan kepada mereka. Seharusnya negara menanggung anak-anak yatim ini, yaitu digratiskan dalam pendidikannya. Kemudian Rasulullah SAW kala itu, ketika anak ini bersedih karena bapaknya mengikuti perang bersama Rasulullah SAW, Rasulullah menjadi menjadi bapaknya, mengangkat anak yatim. Anak yatim itu anak yang diangkat oleh Rasulullah SAW, bukan anak yang diangkat-angkat oleh kita. Anak angkat artinya anak yang diperdulikan, diasuh, dirawat, sebagaimana Rasulullah SAW itu menunjuk isyarat sababa wa wusta, seperti kedekatannya orang yang memelihara anak yatim, yang memberikan rizki kepada anak yatim, yang memberikan uang jajan kepada anak yatim. Rasulullah mengisyaratkannya itu seperti dua jari, yaitu jari tengah dan jari telunjuk. Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, maukah kita yaitu memberikan jajan kepada anak yatim? Sekali lagi saya tanya, maukah Bapak Ibu mau memberikan jajan kepada anak yatim? Insya Allah kalau kita mau, saya doakan Bapak Ibu semua yaitu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin doa saya tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ada doa malaikat yang senantiasa memberikan rizki kepada kita semua. Allah yang memberikan rizki, malaikat menyampaikan kepada orang tersebut. Siapa orang tersebut? Yaitu yang memberikan rizkinya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya malaikat berkata, Allahumma u'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, ganti rizki orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan-Mu, yang memberikan atau peduli kepada anak yatim. Itu doa malaikat dari pagi sampai sore nanti. Jadi malaikat itu mendoakan, bukan saya yang mendoakan. Mungkin doa saya itu adalah tidak dikabul, tapi malaikat Allahumma u'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, ganti mana kosor malun, ya, mana kosor malun, bahwa tidak berkurang min sadaqatikum, tidak berkurang harta yang kamu keluarkan untuk bersedekah, yang kamu berikan tidak akan berkurang, bal tasdid, akan tetapi akan bertambah dan bertambah.
Justru sebaliknya malaikat akan mengancam kita, Bu. Ketika kita tidak peduli anak yatim, ketika kita tidak peduli akan masjid atau tempat ibadah, atau tidak berbuat baik, maka ancaman malaikat begitu seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma uti mumsikan talafan. Ya Allah, hancurkan harta orang-orang yang tidak menginfakkan hartanya di jalan-Mu ya Allah, sehancur-hancurnya. Doa malaikat itu dari pagi hingga petang. Masyaallah hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi malaikat pun akan turut mendoakan. Jadi Rasulullah SAW pun mengisyaratkan yang namanya bahwa anak yatim itu harus kita santuni, harus kita sayangi. Dan juga Rasulullah SAW mengenai orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia itu as-sahihu qaribun minallah wa qaribun minan nas wa ba'idun minan nar. Orang yang dermawan, yang berjuang juga ikut mengamalkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, peduli akan anak yatim. Ketika Masjid Jami Al-Mukarramah mengadakan santunan, dia ikut serta untuk menyumbangkan hartanya di jalan Allah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atin habbatin wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261, yaitu seperti orang yang menumbuhkan satu pohon. Pohon itu terdapat 7 ranting, dan 7 ranting itu setiapnya rantingnya itu ada buahnya. Artinya Allah lipat gandakan sebanyak 100 kali lipat. Ranting pohon, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, dia menanam pohon. Pohon ada rantingnya 7, dikalikan 100 menjadi 700. Allah maha luas pemberiannya. Mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk berduli dan berbagi kepada anak-anak yatim. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.